Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini tanggal 10 Maret 2023 hari Jumat. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian Euro USD pada hari ini, pada hari Jumat, yang dimana hari ini kita ada data NFP. Oke. Sebelum saya mulai, seperti biasa disclaimer dulu ya. Jadi semua video analisa yang diberikan oleh Mandana itu bersifat edukasi, yang dimana kita sama-sama belajar bareng bagaimana menganalisa suatu market di Euro USD supaya kita tahu bagaimana memprediksi pergerakan arah selanjutnya Euro USD pada hari ini. Jadi segala aktivitas trading teman-teman, baik itu open buy dan sell, kembali lagi itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri ya, karena itu merupakan akun teman-teman juga. Dan juga di sini kami tidak memaksakan juga untuk teman-teman ikut ke dalam apa yang sudah dianalisakan di dalam video analisa. Karena setiap orang mempunyai pandangan dan pendapatnya masing-masing mengenai bagaimana menganalisa suatu market. Jadi misalnya kalau teman-teman berbeda pandangan dengan apa yang di dalam video itu nggak apa-apa, it's okay. Jadi misalnya kalau teman-teman menjadikan video saya ini sebagai bahan referensi teman-teman untuk menganalisa, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, langsung aja kita lihat apa yang terjadi kemarin ya. Jadi kemarin itu seperti yang dibilang di sini kita ada area supply di angka 5770 ya. 5770 yang dimana ternyata dia terus membuat higher high ke atas ya. Dan ketika dia ngebreak area ini ya, kita melihat seperti adanya false break ya. Dia naik ke atas, diturun lagi ke bawah seperti false break. Tapi ternyata tadi pagi harga benar-benar meninggalkan area ini. Well, berarti area ini kita bisa delete, tetapi untuk angkanya akan kita tetapkan ya, tetap di 5770. Well, sekarang problemnya adalah data NFP nanti malam itu kan cukup besar ya. Yang dimana NFP bulan lalu adalah 517.000, yang dimana dilawan dengan pada hari ini hanya sebesar 205.000 ya, itu sangat jauh sekali bedanya ya. Untuk tingkat penganggurannya diperkirakan akan tetap yaitu di angka 3,4%. Jadi jika nanti malam hasil NFP-nya ini bisa di atas 205.000 dengan tingkat penganggurannya itu di bawah 3,4, maka otomatis USD akan terbang. Ya. Tapi jika yang keluar NFP-nya adalah di bawah 205.000 tetapi tingkat penganggurannya juga lebih tinggi daripada 3,4, maka dipastikan USD akan drop sehingga kita akan melihat Euro USD bergerak lebih tinggi. Untuk dari segi untuk dari segi berita pada Euro, kita ada berita mengenai tingkat inflasi di Jerman nanti sore ya. Yang dimana tingkat inflasi Jerman itu diperkirakan masih di angka 8,7% ya, 8,7%. Udah sih itu aja untuk satu ya. Untuk dari segi Eropa cuma itu aja satu tingkat inflasi di Jerman. Well, sekarang bagaimana nih? Apakah kita bisa open sekarang? Problemnya adalah seperti ini ya. Sekarang itu masalahnya adalah harga sedang berada di level di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah banget nih angkanya, dia nggak lebih tinggi, nggak tengah-tengah banget nih pokoknya. Bahkan teman-teman kalau lihat area tengah-tengah ini menjadi area yang agak susah ya di tradingkan. Angka itu terjebak di angka 5770 sampai di 6290. Kalau teman-teman nekat ingin ngebuy sekarang itu agak susah ya. Kenapa? Harga sekarang berada di tengah-tengah. Problem yang kedua adalah kalau kita lihat di sini dia membuat lower low ya. Di sini dia membuat lower low. Kalau di daily kita bisa lihat ya. Daily kita bisa lihat dia membuat lower low ya. Nah, di sini kita bisa lihat dia membuat lower low kan lebih rendah di sini. Apakah di sini ada pola QM seperti di XAUUSD? Kalau saya lihat sih nggak ada pola QM ya. Nggak ada pola QM sama sekali. Dan kalau kita tarik Fibo, apakah kita bisa melihat sampai mana targetnya? Kalau kita tarik Fibo, harga sekarang sudah melewati Fibonacci 38,2.
618-nya itu adalah di angka 6290. Pas banget ya di area support become resistant yang pernah ada di sini ya. Pas banget di 61,8-nya. Jadi apakah kita akan menunggu di 61,8 baru kita akan nge-sell, atau kita akan menunggu berita nanti malam baru kita open posisi? Kalau saya pribadi sih, karena nanti malam itu beritanya NFP ya, kalau saya pribadi itu lebih cenderung untuk menunggu data NFP-nya keluar. Dan jika memang harga angka daripada NFP yang dikeluarkan itu nanti misalnya bisa di atas 200.000 dengan tingkat pengangguran yang masih tetap, misalnya juga sampai nanti malam itu harga bergerak seperti ini ya, seperti ini, dan kemudian news untuk news untuk USD-nya bagus, maka jika sampai di 61,8 berita NFP-nya bagus, langsung short sell bisa sampai ke paling bawah. Bisa ya. Bisa sampai sini. Bisa sampai sini ya. Ingat, bisa sampai sini. Tapi jika dia bergerak naik terus ya, naik terus sampai 61,8 dan berita USD-nya itu jelek ya, NFP-nya itu jelek, maka teman-teman bisa buy. Oke, ini salah ya. Bisa buy dengan target sampai di 100% Fibonacci. Jadi menurut saya jika 61,8 ini hilang ya, yang dimana itu juga merupakan area support become resistant di angka 6290, yang dimana kemungkinan pergerakannya itu akan terjadi ketika NFP nanti malam. Skenario yang bisa saya berikan itu cuma dua, yaitu yang dimana jika dia break 6290 seperti ini yang di atas, teman-teman boleh nge-buy nanti sampai di target 100% Fibonacci, yaitu di angka 6945. Tapi jika hasil NFP-nya itu bagus, maka teman-teman bisa short sell di 61,8 dengan target maksimal bisa sampai di titik 0 Fibonacci-nya ya. Itu sudah sangat luar biasa. Atau enggak sampai teman-teman sampai di garis trendline ini, atau enggak sampai di support di 5770 juga bagus ya. Karena kalau kita lihat jika dia dari 61,8 ke bawah itu profit 60 pip, dan kalau kita lihat dari 61,8 sampai ke atas itu 65 pip ya, beda sedikit lah ya. Jadi kalau yang hasil NFP-nya jelek berarti nge-buy potensi profit bisa sampai 65 pip, dan jika NFP-nya bagus maka potensi profit bisa sampai 51 pip ya. Itu tergantung hasil daripada NFP-nya nanti malam. Tapi di sini sekali lagi saya tidak memaksakan teman-teman untuk ikut seperti apa yang ada di analisa seperti ini ya. Jadi di sini saya hanya kasih tahu saja. Lagi satu adalah masalahnya seperti ini. Kita punya satu trendline yang belum pernah di break secara signifikan oleh market ya. Yang trendline yang warna ungu di sini. Sudah 3 kali ya. Ini trendline di break, turun lagi. Harga mengejar trendline, turun lagi ya. Dan sekarang kita akan lihat apakah trendline di sini bisa dipatahkan oleh harga atau tidak ya, karena trendline di sini juga berhimpitan dengan area 61,8 ya. Di sini area penting nih, saya kasih area segitiga deh ya. Di sini area penting, apakah kita bisa melihat trendline yang di break atau tidak. Jadi jika trendline di break dengan 61,8 di break dengan hasil NFP-nya yang jelek, teman-teman bisa buy. Target memang di 100% Fibonacci, tapi tidak ada salahnya sampai di 7110 di sini ya. 7110 di sini juga nggak apa-apa. Karena dengan demikian jika hasil NFP-nya jelek, maka karena menurut saya jika hasil NFP-nya jelek, jadi nanti pada saat rapat FOMC di akhir Maret itu kemungkinan akan terjadi perselisihan lagi ya. Jadi karena kemarin kita melihat penurunan euro ini karena testimoni dari Jerome Powell yang katanya akan open table kenaikan suku bunga 50 basis poin, tapi itu masalahnya adalah seperti yang dia katakan di hari Kamis kemarin. Dia mengatakan bahwa open table itu karena dia berdasarkan data yang sebelumnya, yang dimana ada hasil NFP bagus, tingkat pengangguran masih bagus, hasil daripada retail sales, semuanya data perekonomian itu masih bagus semua. Oleh karena itu Jerome Powell mengatakan open table untuk 50 basis point. Tetapi pada saat hari Kamis dia
menyatakan bahwa belum ada kepastian karena dia mengatakan itu berdasarkan data yang terjadi di bulan Februari, bukan data yang terjadi di bulan Maret. Oleh karena itu kita melihat di hari Kamis juga pergerakan Euro USD yang mulai perlahan-lahan bangkit akibat kata-kata Jerome Powell kemarin, seperti itu ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Jadi sekali lagi harap berhati-hati nanti malam karena ada NFP. Kalau saran saya lebih baik menunggu NFP-nya selesai, dan jika itu memang berhenti di 61,8 di angka 6290, well, silahkan putuskan sendiri bagaimana hasilnya nanti ya. Karena sekali lagi hasil NFP di sini akan sangat berpengaruh ke market bahkan sampai di minggu depan. Oke. Jadi sekian aja untuk Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa Euro USD harian minggu depan. Bye bye.